Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan mengupas unboxing Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 PMK.03 Tahun 2020 tentang pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Juga jangan lupa subscribe guys di bawah ya yang belum subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, kita langsung saja ke peraturannya terkait dengan pembebasan PPN ini untuk kitab suci, buku pelajaran umum, dan buku pelajaran agama, kitab suci, buku pelajaran. Oke, langsung ya guys. Jadi kita akan cek dulu konsideran kenapa PMK nomor 5 tahun 2020 ini, sorry PMK 010 ya guys, tadi bukan PMK 03, PMK nomor 5 garing PMK 010 garing 2020 tentang pelajaran umum, buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Yang atas impornya dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Oke, kita akan lihat konsideran guys. Jadi kenapa peraturan ini terbit di pertimbangan menimbang bahwa untuk lebih meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku dan kitab suci dengan harga yang relatif terjangkau di masyarakat, perlu mengatur ketentuan yang memberikan pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahannya. Oke, ketentuan mengenai buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama yang dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 PMK 011 tahun 2013. Oke, namun di sini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Oke. Ya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama yang atas impor atau penyerahan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Mengingat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 guys, lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 yang tadi ya, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Oke, maka
memutuskan untuk menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama yang atas impor dan penjarahannya dibebaskan di pengenalan PPN. Oke, kita masuk guys ke peraturannya. Di sini bagus guys ya, kita lihat di pasal 1 ya. Buku adalah karya tulis atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau, nah ini yang baru guys, berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Ini bagus guys. Ya, tadinya kan bukunya itu berupa fisik guys. Ini untuk buku elektronik ya, berarti semacam e-book dan lain sebagainya juga masuk nih fasilitas. Oke, di yang sebelumnya guys, PMK 122 ini nggak nyebut begitu. Lebih ke buku fisik semua nih guys. Oke ya, lanjut lagi. Atas impor atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang melakukan penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama, seperti disebut di ayat 1, dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke, di sini dijelaskan juga buku pelajaran umum itu merupakan buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan atau buku umum yang mengandung unsur pendidikan. Buku umum yang mengandung unsur pendidikan dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut, guys. Pertama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan atau antar golongan, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur kekerasan, dan atau tidak mengandung unsur ujaran kebencian. Dalam hal persyaratan yang tadi ya, ini pasal 3 ini tidak terpenuhi guys, penerbit atau importir buku umum, penerbit atau importir buku umum wajib membayar PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Lalu, persyaratan yang tidak dipenuhi didasarkan pada putusan pengadilan. Nah, kitab suci guys disebutkan juga apa saja di sini. Terdiri atas kitab suci agama Islam, meliputi kitab suci Al-Quran, termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan juz amma. Kitab suci agama Kristen Protestan, meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smriti, Shruti, Upanishad, Itihasa, Purana, termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kitab suci agama Buddha meliputi kitab suci Tripitaka atau Tripitaka, termasuk tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri yang dimaksud. Oke, pada saat peraturan menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 dan Tertib 011 2013 tentang buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan atau penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ditetapkan di Jakarta 10 Januari 2020, diundangkan di Jakarta 10 Januari 2020. Ini ada yang kurang nih guys. Apa yang kurang dari peraturan lama? Kita cek ya. Kan yang namanya pembebasan itu kan nggak biasanya nggak gratisan guys. Maksud saya nggak gratis tuh ada semacam kewajiban harus dilakukan. Apakah perlu surat keterangan bebas atau tidak, kan gitu ya. Di peraturan yang lama guys, ini kita secara perbandingan aja ya. Di sini memang ya selain tadi ya cuma buku fisik ini, tapi kalau kitab sucinya disebutkan semua. Oke, pelajaran umum di sini buku fiksi non fiksi mereka pendidikan dan sebagainya. Tidak termasuk pengertian buku pelajaran umum di sini disebut juga guys. Oke. Ini dia guys. Ya, di pasal 3 PMK yang lama nih, PMK 122 tahun 2013. Benar ya, 2013 ya. Kalau nggak salah sih 2013 tadi. Nah, di sini guys disebut
kewajiban SKB, guys. Ya, di sini disebut kewajiban SKB. Untuk memperoleh pembebasan di pengenaan PPN atas impor atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama, orang pribadi atau badan melakukan impor atau menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama tidak diwajibkan memiliki SKB yang diberikan oleh Ditjen Pajak. Ini kalau penyerahan nih, guys. Tadi atas impor atau penyerahannya buku pelajaran umum, kitab suci yang disebut ya di 1 ayat 2, 1 ayat 3, buku pelajaran agama 1 ayat 4 dan juga. Untuk memperoleh pembebasan di pengenaan PPN atas impor atau penyerahan buku-buku pelajaran umum 2 ayat 2. Nah, ini guys ya, buku pelajaran umum 2 ayat 2 diketahui sebagai pelajaran umum, nah buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri, mereka bisa memberi pelajaran pendidikan. Ini pelajaran umum kalau ada disahkan oleh Menteri Pendidikan sebagai buku pelajaran umum. Maka di sini orang pribadi atau badan melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum diwajibkan memiliki surat keterangan bebas. Dan yang di sini guys, ini ada dua nih jadinya nih. Kalau kita perhatikan ya, kalau melihat di sini yang ada di sini mestinya non SKB semua guys, tanpa SKB. Oke, tanpa surat keterangan bebas. Soalnya di sini kalau sudah ada putusan pengadilan kan tadi gitu ya, maka dia wajib bayar PPN kan gitu ya. Cuman ya perubahan ini kalau saya bilang sih mestinya di state perlu SKB atau tidak gitu ya. Oke guys ya, jadi ini kita tunggu aja mudah-mudahan sih ada penjelasan lebih lanjut ya. Atau kebagusan sih secara peraturan juga, peraturan baru gitu ya, atau peraturan menteri ini dihelat lagi diganti ya. Yang penting jadi jelas nih, SKB-nya gimana, itu yang paling penting guys. Gitu ya, karena yang namanya pembebasan dan lain sebagainya itu mesti jelas gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di yang lama ada SKB di sini nggak ada, ya kita bisa menyimpulkan juga berarti seluruh kewajiban SKB terkait dengan pembebasan PPN buku-buku ini guys, pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, itu semuanya dalam SKB. Oke, gitu saja mungkin guys untuk unboxing PMK nomor 5, PMK titik, itu salah sorry ya, 011 010 sorry 2020. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Oke, tunggu lagi video Android channel berikutnya guys. Terima kasih juga sudah like dan share. Oke, jangan lupa subscribe guys ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.